Shalom, mujua-jua. Manbandu kam kerinana anak-anak kami permata GBKP, khususnya permata GBKP Runggun Cilitan. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, bersukacita ya Allah, atas waktu kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, dan belajar sebahagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, yang menolong hamba-Mu, agar firman yang kami renungkan pada saat ini benar-benar dapat memberikan kekuatan di dalam iman dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan membaca bahan renungan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan nats ini bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti itu? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di dalam PA kali ini. Permata-permata yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita mau belajar dan meneladani seorang tokoh Alkitab, yaitu seorang pemimpin dari bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, yang bernama Raja Daud. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara di tengah-tengah keluarga Isai. Sejak muda, Daud itu sudah memiliki profesi sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Menjadi seorang penggembala itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi harus memiliki keberanian dan harus memiliki kecakapan khusus, karena begitu banyak bahaya dan tantangan untuk menjaga domba-domba dari binatang-binatang buas. Kita juga melihat bahwa Daud adalah orang yang diurapi oleh Allah melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Dan dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia tidak takut menantang bahaya. Bahkan dia mampu mengalahkan Goliat, seorang panglima Filistin yang memiliki tubuh seperti raksasa, memiliki perlengkapan perang yang lengkap. Namun Daud bisa mengalahkan dia dengan batu yang kecil. Permata-permata yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Daud sudah menjadi raja, memimpin bangsa Israel untuk melakukan perang terhadap bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, Daud selalu menang, Daud selalu
mampu mengalahkan bangsa-bangsa asing. Sehingga Daud menjadi raja yang sangat disegani di seluruh negeri. Daud juga seperti manusia pada umumnya, banyak menghadapi suka duka dalam kehidupan. Pengkhianatan, penderitaan, bahkan Daud sendiri pernah terjerumus ke dalam dosa. Namun Daud selalu ingin memperbaiki segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dia memohon ampun kepada Tuhan, dia bertobat sehingga dia ditolong Tuhan dan bangkit kembali dan kembali memimpin umat pilihan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah, apa sih yang menjadi kunci sukses dari keberhasilan Daud itu sendiri? Yang pertama, dia memiliki iman yang teguh kepada Allah. Dan dia selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang dialami di dalam kehidupannya. Yang kedua, Daud tidak pernah memegahkan diri. Segala keberhasilan-keberhasilan yang dicapainya di dalam kehidupan, dia bersaksi bahwa itu bukan merupakan kekuatan dan kehebatan Daud, tapi itu adalah karena anugerah Tuhan. Sehingga di dalam setiap kesempatan, dia selalu bernyanyi, dia selalu bermazmur, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, inilah menjadi gambaran spiritualitas seorang Raja Daud. Di dalam teks ini kita melihat sebuah nyanyian ucapan syukur Daud kepada Allah bersama bangsa Israel. Karena mereka telah melakukan pengumpulan dana untuk pembangunan Bait Allah, Bait Suci di Yerusalem. Alkitab menuliskan bahwa Daud tidak diizinkan untuk membangun Bait Allah karena tangannya sudah terlalu banyak menumpahkan darah. Sehingga pembangunan Bait Allah ini dipercayakan kepada Salomo, anak Daud. Walaupun dia tidak diizinkan untuk membangun Bait Allah, tapi dia tetap semangat, tetap antusias untuk membuat rencana dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan Bait Allah sendiri. Dia menghimpun dana dari seluruh umat Israel, dan dia sendiri mempersembahkan bagian yang luar biasa, harta-harta yang sangat banyak untuk pembangunan Bait Allah. Dia berkata bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan, dan segala sesuatunya akan diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak ragu-ragu. Walaupun begitu banyak kebutuhan-kebutuhan di dalam rencana pembangunan Bait Allah ini, dia yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan pasti akan memberikan solusi di dalam merealisasikan rencana pembangunan Bait Allah. Permata-permata yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita masing-masing pasti memiliki harapan, pasti memiliki rencana, pasti memiliki cita-cita di dalam kehidupan ini. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu seolah-olah mustahil untuk dicapai. Namun kita diajak untuk meneladani Daud yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu optimis dalam setiap rencana-rencana di dalam kehidupannya. Dan kita juga harus selalu optimis. Kita harus memiliki komitmen bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Teks ini juga mengingatkan kita, di dalam setiap rencana, di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus melakukannya dengan kesungguhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa kesungguhan itu adalah bukti dari keinginan yang besar untuk mencapai kesuksesan. Dan kesuksesan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita harus benar-benar melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dan kita harus beriman. Kita juga diingatkan untuk belajar dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dalam mencapai harapan-harapan yang kita cita-citakan itu. Kesuksesan, keberhasilan itu adalah anugerah Tuhan. Namun kerja keras dan kesungguhan kita adalah wujud dari iman kita, iman yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Ketika kita mendapatkan kesuksesan dan dianugerahkan keberhasilan oleh Tuhan, jangan kita melupakan bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Janganlah kita memegahkan diri. Janganlah kita menyombongkan diri. Namun kita
bersaksi melalui nyanyian, pujian kita, dengan menyatakan bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Semua bersumber dari Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan saja. Tuhanlah yang memberkati kita, memberkati permata-permata untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap beriman kepada Tuhan di dalam semua pekerjaan, dalam semua rencana-rencana kehidupan kita. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur kehadirat-Mu atas berkat dan anugerah Tuhan yang tetap Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, untuk memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami juga mau bersatu hati berdoa untuk acara PA online Permata GBKP Runggun Cililitan untuk minggu yang akan datang. Tuhan berkati supaya kegiatan ini pun dapat terlaksana dengan baik. Tuhan yang memberkati semua pengurus-pengurus, semua yang terlibat di dalam mempersiapkan PA Permata secara online. Dan Tuhan juga yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam PA online ini. Dan semua anggota Permata juga dapat ambil bagian untuk mengikuti PA Permata secara online. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan orang tua kami dimanapun mereka berada, yang dekat dengan kami di Jakarta atau jauh dari kami di tempat kami di Sumatera. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang menambahkan kesehatan, Tuhan yang menambahkan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan yang panjangkan umur mereka sehingga mereka dapat menjadi pendua syafaat bagi semua anak-anak Permata. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan semua anak-anak Tuhan yang berada di garis depan untuk menangani dampak virus COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Khususnya para medis yang berada di rumah sakit, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, imun yang kuat sehingga mereka tetap sehat di dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga kami mendoakan agar Tuhan berkati segala upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan, bahkan menyelesaikan persoalan virus corona yang sedang melanda dunia pada saat ini. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan pasti akan campur tangan untuk menolong kami, untuk menghalau virus corona yang sedang melanda kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Mujua-jua manpanta krida. Shalom CJ, selamat hari Kamis untuk kita semua. Terima kasih untuk pendeta kami, Pendeta Togu Munte, atas renungan yang sangat memberkati kami semua. Dan selamat datang juga untuk teman-teman Permata yang baru bergabung di PA Online Permata Cililitan. Yuk, langsung aja kita dengarkan momo berikut ini. Untuk momo yang pertama, kami mau menginfokan bahwa PA 28 Mei 2020 ditiadakan karena selama 1 minggu ke depan, mulai tanggal 24 Mei sampai 30 Mei 2020 akan dilaksanakan 10 hari Ertoto melalui live streaming oleh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan pada pukul 19.00 waktu anak Tuhan. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya CJ. Untuk jadwalnya bisa cek gambar berikut ini. Maka dari itu, kita akan bertemu kembali dalam PA Online di tanggal 4 Juni 2020 dan jangan lupa pantau terus sosial media Permata Cililitan. Untuk momen kita yang kedua, persembahan iuran, donatur, dan usaha Permata. Seperti minggu-minggu sebelumnya, kami mengingatkan kembali untuk teman-teman Permata yang ingin memberikan persembahan PA ini, boleh dilaporkan ke 3 wanita cantik dari bidang keuangan. Eits, tidak lupa juga mengingatkan untuk yang belum menjalankan iuran wajib Permata Cililitan sebesar 85.000 per tahun. Tenang, masih boleh nyicil kok. Hehehe. Lalu, untuk teman-teman Permata yang memiliki kerinduan atau ingin memberikan sebagian berkat dari Tuhan menjadi donatur, boleh banget langsung bergabung menjadi donatur Permata Cililitan.
Nggak akan dipatokin kok berapapun itu, asalkan memberi dengan sukacita, pasti akan semakin berlimpah berkat Tuhan. Jangan lupa ya, menghubungi bidang keuangan atau pengurus lainnya juga, supaya nanti dicatat. Nah, nggak lupa juga dong pastinya usaha Permata Cililitan. Ada KEE, Pustaka Sibadia, dan Tumblr dengan sistem PO. Jadi langsung cus pesan. Iya, ada juga yang selalu ready stock, yaitu tote bag CJ yang sangat hits itu loh. Jadi langsung pesan juga ya. Harga terlampir di gambar berikut ini. Untuk pembayaran keseluruhannya, persembahan, iuran, donatur, dan usaha Permata bisa melalui platform berikut ini. Sekian dulu ya Momo kita minggu ini. Informasi terupdate lainnya boleh langsung join Line, Instagram @permatacililitan, dan jangan lupa subscribe YouTube Permata Cililitan gratis. Dadah, sampai bertemu 2 minggu lagi.